Fantastis. Yes. Ya. Sekarang kita mau mulai kebaktian di hari Minggu ini, tapi sebelumnya kakak pengen adik-adik itu semangat. Kita mau tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Nah, adik-adik pasti sudah semangat. Kita bangkit berdiri dulu sebelum kita nyanyikan satu lagu. Kita mau ucapin janji anak sekolah minggu. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita mau siapkan hati kita sebelum kita mulai kebaktian. Kita mau nyanyikan satu buah lagu dari buku ND Sekolah Minggu nomor 10, Molo Huingon. Anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah atau renungan pada minggu hari ini bagi anak-anak sekolah minggu dari Amsal 4. Buka Alkitab kita dari Amsal 4 pasal yang ke-10 sampai yang ke-20. Marilah kita bersama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, masih ingat gak khotbah yang minggu lalu? Khotbah yang minggu lalu ajarkan kepada kita supaya kita tidak cemburu terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Kalau ada orang yang mencuri, dia menjadi dapat makanan atau dapat mainan karena sesuatu yang dia curi. Lalu kita yang tidak mencuri, tidak punya makanan, tidak punya mainan. Nah, kita jangan cemburu. Nah,
untuk khotbah kali ini, pada hari Minggu ini, kita juga masih diajarkan dan diingatkan tentang jangan meniru perbuatan orang-orang yang jahat. Tetapi kita harus mendengarkan didikan dari firman Tuhan dan dari orang tua dan dari setiap orang yang omongannya atau didikannya baik. Nah, kalau orang tua kita mengajarkan supaya rajin belajar, supaya rajin menabung, supaya rajin bergereja, rajin berdoa, nah itu kan semuanya ajaran yang baik. Begitu juga dengan orang yang lebih tua. Kalau ada orang yang lebih tua mengatakan sesuatu yang baik, itu juga harus kita dengarkan dalam hidup kita, harus kita pelihara didikannya, begitu ya. Nah, atau siapapun itu yang mengajarkan yang baik, kita harus mendengarkan didikan itu dan memeliharanya di dalam hati kita. Karena apa? Barang siapa yang mendengarkan dan melakukan didikan, hidupnya akan berbahagia. Ya, tepat sekali. Karena kalau kita tidak mendengarkan didikan, kita tidak melakukan didikan, maka apa? Kita jadi mungkin banyak musuh. Ya kan? Karena kalau didikan pasti mengajarkan berkata yang sopan, berbuat yang baik, saling menolong, jangan balas dendam, itu didikan. Tetapi kalau kita tidak mendengarkan didikan, pasti kita berlaku sebaliknya. Kita suka balas dendam, kita suka mengolok-olok, meledek-ledek, begitu menghina, kita juga suka mencuri, ya kan? Iya. Maka kita harus mendengarkan setiap didikan, terutama firman Tuhan dan orang tua kita. Tetapi selain yang dua itu, selain firman Tuhan dan orang tua kita, banyak sekali lagi didikan dari orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus peka terhadap didikan yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang juga kita mau diajarkan tentang bagaimana kita jangan mencontoh perbuatan yang tidak baik. Kita harus melewati mata kita atau memalingkan wajah kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Ini Amang waktu masih kecil, waktu masih SD, sekolah dasar, sering sekali melihat kesalahan teman dan Amang jadi berniat ingin melakukannya. Contoh, ada seorang teman sekolah Amang pendeta waktu itu masih kecil, dia suka sekali menarik rambut temannya yang perempuan. Habis dia tarik, temannya yang perempuan itu menangis. Lalu dia ketawa-ketawa, hahaha, begitu ya. Teman-teman yang di sampingnya juga, yang di sekelilingnya ketawa-ketawa, begitu kan. Lalu Amang pendeta lihat, wah, ternyata kalau berbuat nakal seperti itu, saya jadi lucu, saya jadi disenangi orang. Orang banyak tertawa, walaupun ada satu orang yang menderita atau menangis karena perbuatan itu. Akhirnya Amang mau mencoba-coba. Pernah sekali waktu Amang coba, ya kan? Karena apa? Saya melihat perbuatan yang jahat itu ternyata menyenangkan. Lalu Amang pendeta coba pada saat itu, Amang pendeta juga tarik rambut teman perempuan. Tetapi ujungnya Amang pendeta malah dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Lalu disentil sama kepala sekolah tangan Amang pendeta. Dipukul pakai penggaris begitu ya, menghukum karena saya sudah menjambak rambut teman. Iya kan? Nah, maka dari itu anak-anak sekolah minggu mau diingatkan, jangan sampai berbuat kesalahan yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, jauhkanlah pandanganmu dari sifat-sifat orang yang jahat. Kalau kita lihat orang mencuri, maka kita jangan juga mencuri. Kalau ada orang yang berbuat jahat sama temannya, kita jangan berbuat jahat sama teman. Justru kalau orang berbuat baik, kita harus melakukannya dan harus menirunya. Ada orang yang ketika dia lihat uang temannya jatuh, lalu dia kembalikan. Nah, kita lihat itu. Nah, kalau yang seperti itu harus dicontoh. Lalu ada teman yang menangis, lalu kita hibur gitu ya. Nah, kalau ada teman yang melakukan itu, lalu kita contoh. Nah, ada teman yang rajin belajar, kita lihat itu, lalu kita contoh. Itu yang harus kita lakukan. Tetapi yang jahat-jahat seperti yang Abang Pendeta lakukan dulu waktu SD, jangan dilakukan lagi oleh anak-anak sekolah minggu. Coba sama-sama katakan sama Abang Pendeta. Saya berjanji
kalau saya akan mencontoh perbuatan teman yang baik-baik saja. Ayo sama-sama katakan, saya berjanji kalau saya hanya akan melakukan perbuatan teman yang baik-baik saja. Iya, jadi kita hanya lakukan contoh dari teman, atau contoh dari orang lain, atau contoh dari orang tua yang baik-baik saja. Kalau yang tidak baik, sebisa mungkin jangan dilakukan. Baik itu orang tua. Nah, kadang orang tua kita kan karena sudah capek bekerja, lalu sampai di rumah, mungkin rumah berantakan, jadi suka marah-marah, contohnya kan, lalu berkata kasar, "Hei, kalian anak-anak nakal," contohnya gitu, suaranya kuat-kuat. Nah, kalau hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, jangan diikuti. Tetapi setiap yang baik yang dicontohkan orang tua kita, teman-teman, ibu guru, atau siapapun itu, itulah yang kita tiru. Kalau yang tidak baik, jangan ditiru. Baik, demikian firman Tuhan pada saat ini untuk kita semuanya. Baiklah, itu menjadi pelajaran yang berharga buat kita, supaya kita hanya mendengarkan didikan yang baik dan melihat contoh-contoh yang baik untuk ditiru dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang jahat, jangan ditiru, dibuang jauh-jauh, supaya anak sekolah minggu menjadi kesukaan bagi Tuhan dan bagi sesama manusia. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu, masih Tuhan berkati sampai saat ini. Tuhan, sekarang kami memohon, Tuhan kiranya menanamkan firman-Mu yang barusan kami dengar di dalam hati kami, supaya kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih pada saat ini, firman Tuhan yang mengajarkan tentang mencontoh perbuatan-perbuatan yang baik dan membuang perbuatan-perbuatan yang jahat. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, jadikanlah kami pribadi-pribadi yang baik di hadapan sesama kami manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami. Kami mohon Tuhan terus memelihara kedua orang tua kami, memberikan sukacita, memberikan kesehatan, supaya kedua orang tua kami semangat menjalani hidupnya. Terlebih Tuhan, ketika orang tua kami mencari nafkah, mencari rezeki yang daripada Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami setiap yang dikerjakan mereka yang sesuai dengan firman Tuhan, supaya apapun yang dikerjakan oleh orang tua kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari setiap mara bahaya, terlebih virus corona yang sekarang merebak di dunia ini. Kami mohon Tuhan lindungi kami anak-anak sekolah minggu, supaya kami boleh sehat terus, sukacita, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dulu dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 334 dengan judul Patik Pau Paton. Nah, anak-anak sekolah minggu, Amang Pendeta dan kakak-kakak guru sekolah minggu sangat-sangat rajin sekarang untuk mensosialisasikan, memperkenalkan kepada anak-anak sekolah minggu apa itu buku ND Sekolah Minggu HKBP. Iya, maka dari itu mulai sekarang anak-anak sekolah minggu akan bernyanyi terus dari buku ND Sekolah Minggu. Jangan bosan-bosan ya. Dan kepada orang tua juga kami harapkan untuk mengajarkan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP, supaya anak-anaknya boleh semakin mengerti dan semakin tahu dan semakin mencintai buku ND Sekolah Minggu HKBP. Baik, lagunya boleh diulang-ulang ya sambil dipelajari. Lagunya soalnya agak panjang nih. Patik Pau Paton artinya titah keempat tentang menguduskan hari Sabat. Baik, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik, anak-anak sekolah minggu, demikian dulu ibadah kita, dan sekarang kita akan lanjutkan dengan aktivitas dari kakak dan abang guru sekolah minggu kita. Selamat belajar ya. Ya, shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak Glory. Nah, sekarang kita mau mulai di aktivitas untuk horong 1. Horong 1 itu kelasnya Batita dan Balita. Nah, kita mau buat apa ya minggu ini? Tadi Amang udah cerita buat adik-adik. Sekarang kita mau buat aktivitasnya. Aktivitasnya adalah seperti ini, kakak tunjukin dulu hasilnya. Nanti kita bikin cara buatnya ya. Di sini di atas ada jalan sempit kehidupan, kita tersenyum. Ada jalan lebar kebinasaan. Wajah kita gambar sedih karena kebinasaan. Gimana cara buatnya? Adik-adik di rumah punya kertas, boleh karton, boleh kertas HPS, boleh juga kertas apapun yang ada di rumah. Caranya gimana? Nanti adik-adik kertasnya kan lebar nih, besar nih punya kakak Priska ya. Kita lipat jadi 2. Nah, setelah dilipat jadi 2, adik-adik nanti gunting karena terlalu lebar ya. Kita gunting. Nanti ada yang kelas kecil boleh dibantu sama mama papanya. Kita gunting boleh jadi 2, boleh juga secukupnya aja. Nah, oke, sudah dapat. Nah, udah seperti ini. Sudah dilipat jadi 2, jadi seperti buku. Nah, lalu adik-adik punya kertas lagi yang warna seperti ini. Ini kita gunting juga, tapi satu lebih kecil, yang satu lebih besar, karena kita mau bikin 2 jalan, satu kecil, satu besar. Ini digunting juga jadi 2. Nah, sudah dapat jadi 2, adik-adik. Nanti kita tempel. Yang di atas itu yang kecilnya dulu, yang kecil, lalu yang di bawah itu yang lebarnya. Nah, nanti adik-adik jadinya kan seperti ini, bisa ditutup. Nah, dibuka. Lalu nanti adik-adik boleh tulis seperti yang ini. Yang pertama itu jalan sempit kehidupan, kita buat tersenyum. Lalu yang di bawahnya jalan lebar kebinasaan, kita buat wajah sedih. Nanti adik-adiknya boleh bikin di atas garis ini seperti angka 1. Anak kelas kecil bisa bikinnya angka 1. Nah, tarik dari atas ke bawah, lagi terus di bawahnya juga sama. Nah, udah deh gitu aja. Nanti boleh adik-adik dibantu mama papahnya. Nah, sebelum kita lanjut ke horong 2, kita mau nyanyiin satu lagu dulu.
jalan serta Yesus. Mana ada adik-adik? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, sekarang kita ada di Horong 2. Oke, bentuk aktivitas Horong 2. Jadi aktivitasnya sebenarnya mudah ya adik-adik. Kita hanya menyiapkan kertas seperti ini, lalu kita buat ukurannya seperti sebesar ini adik-adik. Nah, jadi dalam kertas ini nanti kita akan buat pola telinga. Pola telinga itu seperti ini adik-adik. Nih, pola telinga ya. Jadi polanya bebas, mau telinga adik di persis mau digambar kayak gitu bebas. Pokoknya bentuknya telinga. Nah, nanti di dalam pola telinga ini adik-adik bisa tuliskan ayat istimewa untuk minggu sekarang, yaitu Amsal 4 ayat 18. Jadi adik-adik tulis melingkar di pola telinganya seperti ini adik-adik. Nih. Kan di sini melingkar ya adik-adik ya. Ini cukup kalau misalkan adik-adik buat pola telinganya agak besar. Nah, sudah itu kalau misalkan adik-adik kesulitan, adik-adik juga bisa tulis di atasnya aja. Nah, tapi alangkah baiknya adik-adik buat seperti ini, jadi nggak ngabisin banyak ini ya, ruang lagi, tempat. Nah, udah itu adik-adik dilubangin adik-adik. Jadi ini nanti akan dijadikan gantungan. Ini bisa adik-adik simpan nanti buat pembatas Alkitab atau mungkin bisa disimpan di dalam kamar gitu ya. Ini simpel aja adik-adik, tinggal lubangin terus masukin tali deh. Kalau ini pakai tali rapia adik-adik ya. Mungkin adik-adik di rumah ada benang dan lain-lain. Nah, mungkin buat aktivitasnya buat orang 2 itu aja adik-adik. Sebelum lanjut ke Horong 3, kita nyanyikan dulu lagu I Love You Jesus. Oke adik-adik, terima kasih. Aktivitas Horong 3, udah pada tahu ya kelas besar semua. Di sini untuk Horong 3 itu bikin komitmen, judulnya komitmen berjalan di jalan yang benar. Ini kakak bikin contohnya seperti ini, bisa adik-adik lihat ya. Bentuknya buku, sebenarnya bentuknya buku, tapi ini kakak kreatif sendiri. Nah, untuk kelas besar, kakak pengen adik-adik kreatif, tidak hanya bentuk buku digambar gitu saja. Nah, di atasnya dikasih judulnya komitmen berjalan di jalan yang benar. Oke adik-adik ya. Nah, nanti adik-adik bikin buku gitu ya, buku tulis. Di sini adik-adik tulis. Karena kita berjalan kebenaran, tulisnya yang pertama adalah tidak mencuri, tidak berbohong,
taat firman Tuhan, satu lagi menghormati orang tua. Bisa dilihat dengan jelas ya adik-adik. Nah, tadi ada Bang Salomo bilang untuk horong 2 firman sama. Horong 3 juga sama ya. Horong 3 juga di sini ada firman. Ayat emasnya adalah Amsal 4 ayat 18. Bebas. Kakak boleh nggak pakai kata-katanya? Boleh. Kakak boleh nggak ayatnya aja? Boleh adik-adik. Kakak di sini cuma pakai ayat ya. Ada ayatnya di sini tapi nggak pakai tulisan. Tapi kalau ada yang pakai tulisan boleh. Oke, adik-adik jelas ya. Jadi untuk horong 3 seperti ini. Dan kakak mohon untuk kreatif. Ya, jangan cuma polos gitu aja. Cukup jelas? Oke, untuk horong 3 segitu dulu ya. Ketemu lagi di lain minggu. Bye. Adik-adik, untuk kebaktian hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Minggu depan ketemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu yang berbeda. Selamat hari Minggu, shalom semuanya. Dan adik-adik jangan lupa untuk 3M. Memakai masker, Mencuci tangan. Dan jangan lupa jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Salam.